Naik delman keliling kota, pulangnya mampir beli bakpia. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Telu Bapak. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Yuda Kristiawan di Dewan untuk Semua Kulon Progo Sejahtera. Dan sudah hadir bersama saya ada Bapak Ponimen selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Apa kabar Pak? Baik, Sehat ya Pak? alhamdulillah Oke, sehat. kumisnya Selalu masih galak. Tandanya masih semangat ini semangat. untuk literasi edukasi terkait apapun ya Pak ke masyarakat. Ya. Oke, Pak, kali ini kita akan ngobrol nih soal penataan ruang untuk mitigasi bencana alam dan juga penanganannya. Mengingat sejak bulan November ya Pak ya, Ya. November, Desember, kemudian nanti Januari, Februari kita di musim penghujan. Dan secara geografis letak Kabupaten Kulon Progo ini terdiri dari perbukitan, terdiri dari kawasan lepas pantai Pak ya, yang kemudian rentan dengan fenomena alam yang kemudian bisa menyebabkan kebencanaan ini semakin meningkat ketika kita tidak tangani dengan baik. Nah, kita pengen tahu nih Pak, masyarakat Kulon Progo khususnya seperti apa sih kemudian usaha-usaha teman-teman di Dewan untuk melakukan tata ruang ini supaya meminimalisir Pak ya kemudian kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik nih Pak. Monggo Pak Poni ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribun Jogja yang saya cintai. Ya. Jadi untuk pertama untuk mitigasi bencana keseluruhan di Kabupaten Kulon Progo, ini kan ada 3 daerah yang mungkin tadi sampaikan, di antara selatan itu pantai, tengah itu mungkin juga persawahan dan mungkin kita ada gunungnya, tapi juga banjirnya juga ada, tapi juga utara lebih dari geografinya yang dataran tinggi. Itu banyak mungkin daerah-daerah tertentu banyak tanah longsor dan sebagainya. Otomatis untuk mitigasi bencana ini kan kita daerah sudah mulai dalam arti sudah banyak. Kemarin dari bulan Agustus lah kira-kira seperti itu sudah ada, karena apa, hujan sekarang ini kan maju agaknya. Iya benar Pak. Curah hujannya maju, otomatis ini bencana ini sudah mengenai masyarakat seluruhan terutama di tengah utara. Tengah utara itu termasuk di wilayah Kokap, Girimulyo, Samigalo, Kalibawang. Nah, ini yang luar biasa, banyak tanah-tanah yang longsor di pemukiman tertimpa. Itu disitulah mungkin BPBD Kulon Progo sangat agresif dan sudah siap dalam arti itu melayani. Namun demikian juga banyak kendala dikarenakan jalannya, terutama mungkin daerah pemukiman itu ada tanah-tanah yang longsor menimpa bangunan, teras dan sebagainya. Itu juga mungkin karena ada 2 skema ya. Kalau toh itu pakai alat berat, baik yang mungkin PC 75 dan 200 itu kan skemanya beda-beda. Kalau di daerah sempit otomatis PC 75. Kalau mungkin jalan di situ juga harus cepat dan sebagainya supaya lalu lintas tidak terganggu, itu juga PC 200. Ini sudah disiapkan dalam arti untuk pemerintah daerah, bupati, dalam arti ini BPBD di Kulon Progo. Yang untuk selatan itu memang mungkin muaranya akan banjir. Saat ini saya rasa juga sedikit banjir, tapi sudah ada lumayan normalisasi di Nagung dan di sekitarnya. Ini saya rasa sudah mengurangi dalam arti dampak banjir yang tengah selatan ini. Tapi juga sekarang ini kalau kita melihat di lapangan itu memang sudah masih banyak yang mungkin pembangunan normalisasi di sekitar bandara itu juga belum sempurna apalagi selesai. Namun demikian sekarang itu metodenya baru pelaksanaan, itu memang kalau kita di radio kemarin juga banyak keluhan-keluhan air sulit masuk ke selokan atau masuk ke laut lah kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga
tentu ini untuk mitigasi perencanaan kalau mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan karena bencana di mana di kota mungkin banyak belajar dari daerah lain. Saya rasa pemerintah daerah, mulai provinsi dan sebagainya sudah ada mitigasi mungkin perencanaan, mungkin seandainya ada hal yang tidak diinginkan, mungkin dari tsunami dan sebagainya. Sebenarnya kan yang jalan untuk Karangwuni sampai Sogan itu lumayan bagus. Ini untuk jalur evakuasinya Pak ya? Evakuasi yang mungkin di Temon juga kalau tidak salah nanti di rencana 2 APIP DAK tahun 2023 juga akan segera terbangun, termasuk yang mungkin di timur itu juga karena ada 3 Yuna lah kira-kira seperti itu, mungkin Agung sampai Pleret juga sudah lumayan, namun demikian belum maksimal. Tapi yang mungkin menjadi ganjalan ini yang mungkin di wilayah Galur ini yang mungkin kalau di sana itu jembatan ini memang harus ada renovasi total, bahkan udah ambles dan sebagainya. Itu untuk perencanaan untuk mitigasi bencana bila mana hal ini mungkin terjadi. Ditambah lagi kalau kita melihat dari jembatan itu memang harus beralih mungkin dari dulu masuk ke wisata Trisik, ini saya rasa pun Potong Kompas karena jalan CCLC itu juga dekat, otomatis itu mitigasinya lebih pendek harusnya seperti itu karena jurusan yang memujur selatan utara itu supaya pergerakan cepat kalau bila mana ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama ini. Pak, kalau kita lebih detail lagi soal mitigasi bencana, artinya kan kemudian sudah dipetakan ini yang potensinya riskan, yang ini misalnya tidak terlalu riskan gitu Pak, sama yang sudah langganan ya Pak. Artinya kan penanganannya beda-beda ya Pak. Kemudian artinya nanti di sana juga akan kemudian di treatmentnya beda-beda. Nah, di teman-teman Dewan sendiri mana Pak yang kemudian di akhir tahun ini kemudian didorong karena nanti sebentar lagi kita udah masuk 2023, tentunya nanti juga terkait dengan anggaran lagi Pak ya. Nah, kalau kita bicara soal penanganan mitigasi bencana butuh anggaran yang luar biasa, apalagi kita nanti bicara soal infrastrukturnya Pak. Seperti apa Pak? Jadi kalau wilayah selatan saya rasa memang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kalau itu kan selama ini walaupun belum sempurna tapi paling tidak mitigasinya sudah melalui jalur yang tepat kira-kira seperti itu. Karena yang namanya selatan itu ancamannya kan ini bukan artinya menakut-nakuti tapi potensinya ada Pak ya. Potensi di mungkin tsunami lah kira-kira itu. Tapi adanya di situ ada letak bandara di situ juga saya rasa kita juga terbantu karena apa? Di Angkasa Pura juga teknologi sangat tinggi terjaga dengan baik saya rasa. Saya rasa itu membantu kita di sepanjang pantai selatan itu. Saya rasa agak lumayan lega lah kira-kira seperti itu. Kalau seperti Angkasa Pura kan secara internasional otomatis melalui informasi BMKG-nya itu kan mesti gitulah tidak meragukan lagi lah kira-kira seperti itu. Tapi yang mungkin menjadi sekarang rutinitas itu kan banjir. Itu kan agak kacau di antara pemerintah, kadang-kadang tani yang ada di selatan ini kan curah hujan seperti ini banyak genangan-genangan yang di situ memang mungkin potensi gagal panen. Ini yang masih luput perhatian ini Pak. Ini harusnya nanti kita dorong supaya ke Dinas Pertanian supaya nanti mengadakan cek di lapangan daerah-daerah seperti itu harus dimasukkan asuransi bagi petani-petani lah. Kalau selama ini gimana Pak? Karena ini kan berulang setiap tahun. Saya rasa katanya sudah dimitigasi dalam arti untuk kadang-kadang tani itu masukkan asuransi. Tapi kita harusnya sekarang itu harus dioptimalkan, dimaksimalkan. Supaya perjalanan termasuk jaring pengaman petani gagal panen itu ada jaminan dari asuransi petani itu sendiri. Nah, saya melihatnya itu. Pak, kalau misalnya penanganannya kan itu berarti setelahnya bencana terjadi, lah itu kasih asuransi. Tapi kalau untuk mencegah selama ini
seperti apa sih Pak Kalau upayanya? pencegahan sebetulnya kita ini kan sebetulnya mengendalikan dalam arti kawasan Sungai Serang yang sering membludak Ya, ya. itu kan jelas paling tidak masyarakat terlibat termasuk di BPD kita, Tagana dan sebagainya termasuk organisasi yang lain itu kan sudah standby di BPBD lah kira-kira seperti itu. Namun demikian karena ini tidak luput dari sigak dari masyarakat informasi ini juga harus cepat paling koordinasi sama pemerintah kalurahan, pedukuhan bahkan sampai Pak RT, Pak RW lah kira-kira seperti itu. Jadi tekanan dini memang kita karena daerah curah hujan selatan itu memang sering sekali kebanjiran lah kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan hujan ini terlalu tidak deras tapi air itu betul-betul bisa lewat mengalir yang baik. Mungkin dari masyarakat harus sekarang itu mengantisipasi itu jangan buang sampah di sembarang tempat apalagi di alur sungai ini kan menjadikan air sungai tidak bisa lancar lah kira-kira seperti itu. Bahkan masuk di laut juga permasalahan yang ada di sekitar pantai kita yang di situ memang produktif untuk wilayah pariwisata kita lah. Ini kan gayung bersambut kalau kita semua ini memang cekatan semuanya insya Allah tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Pak, baru-baru ini kan kita lihat viral di medsos Pak ya. Kemudian petani melon Pak ya, khususnya kemarin sempat sangat miris gitu ya. Baru mau panen besok tapi malamnya udah terendam dan busuk. Nah artinya kan kemudian kalau kita ngomongin yang lepas dari sungai yang apa namanya curah hujannya tinggi terus sungainya meledak tadi Pak ya apa namanya airnya tumpah dan banjir. Tapi ada beberapa daerah yang kemudian sebenarnya karena curah hujan tinggi kemudian penyerapannya jadi lambat dan menggenang Pak. Nah ini seperti apa kemarin teman-teman Dewan merespon ini Pak? Ya, kalau itu merespon karena kita memang yang namanya alam sekarang ini kita tak terduganya banyak. Jadi sebetulnya aktivitas teman-teman kadang tani yang ada di produktivitas untuk pertanian agrikulturanya itu kan udah banyak lah. Cabai itu kena genangan air juga mati. Betul. Termasuk di situ juga melon, semangka, termasuk dan lain-lain sebagainya. Kalau tuh daerah datar ada air otomatis walaupun tidak dari sungai, tapi itu kan air dari curah hujannya itu kan sama sekali tidak bergesah ulangan atau masuk ke sungai, saya rasa sulit. Berarti Dinas Pertanian sebetulnya sudah mengantisipasi hal itu, kadang-kadang ada pompa melalui dinas bidang pengairan dan sebagainya, punya cadangan pompa-pompa air dan sebagainya itu sudah kita siapkan. Ke depan seperti apa Pak? Antisipasi yang lebih ini lagi baik lagi Pak? Antisipasi, mengingat ini kan terjadinya seperti ini nih, di luar dugaan ya. Antisipasi ke depannya saya rasa kita memang harusnya pengendalian dalam arti normalisasi kali yang ada di wilayah selatan, baik itu Kali Peni, Kali Serang dan sebagainya. Masuk kali-kali aliran kecil Pak ya? Iya, itu kan dari hulunya sana. Sampai hilirnya kan berlimpah semuanya. Ini dari cekungan-cekungan Kali Peni kan sumbernya hanya dari kira-kira wilayah Cermai, wilayah Kembangan dan sebagainya. Tapi kan itu besar. Daerah datar sekali itu menjadi catatan-catatan kita. Tapi kita harapkan sebetulnya karena Kulon Progo ini mungkin dari beberapa perkembangan yang saat ini kan seperti sekitar bandara itu ada normalisasi pembenahan kali dan sebagainya itu bagus. Tapi harapan kami nanti jika wilayah timur di wilayah Panjatan, Wates ini juga mungkin nanti ada normalisasi seperti sekitar bandara. Ini kayak baru nanti air itu betul-betul bisa tersalur, normalisasi kali yang sedimennya banyak, ini mengganggu alur sungainya, ini bisa tercover dengan baik lah kira-kira seperti itu. Kalau menurut pengalaman Pak Ponimen ketika terjun di lapangan Pak ini terkait mitigasi bencana ya, kita sekarang banyak relawan-relawan nih Pak di yang mandiri ya. Setiap desa. Ini koordinasinya seperti apa sih Pak? Ini kan penting sekali untuk kemudian ketika terjadi bencana ini kecepatan untuk mitigasi penanganan bencananya kan relawan-relawan ini sangat
dibutuhkan itu Pak? Seperti apa? Sebetulnya setiap kaluran yang ada di selatan itu sudah ada tim, dalam arti relawan-relawan dari kaluran itu sendiri. Oke. Kerja sama-sama, mungkin ada yang di Kapanewon. Ya. Kapanewon langsung kepada bupati, sekinya otomatis karena ini BPBD, Ya. itu cekat tanggap ini sebenarnya sudah linear baik lah kira-kira Oke. seperti itu. Jadi kalau toh itu memang tujuannya seperti ini, sangat kita sebenarnya ya memahami betul lah. Ya. Karena yang namanya alam, hujan sampai 24 jam tidak pernah terang itu memang ya sulit sekali daerah terendah seperti itu. Oke. Bahkan yang di utara saja sulit, apalagi yang di selatan lah kira-kira seperti itu. Pak, tadi kita udah sebut soal banjir, Ya. potensi longsor Pak ya, dan masih ada mungkin gunung berapi juga terimbas ya nanti Kulon Progo, meskipun mengarahnya tidak selalu ke Kulon Progo itu ke arah Magelang dan Klaten. Namun kita ada satu lagi Pak yang perlu diwaspadai adalah bagaimana sih mitigasi soal misalnya terjadi bencana gempa Pak, yang belakangan ini kan runtutan sesar di daerah selatan juga dari Cianjur terus sampai ke Jember ya saat ini ya sudah. Nah, seperti apa sih Pak kemudian teman-teman Dewan mendorong untuk ini juga harus dipikirkan gitu. Kalau toh untuk mitigasi Gempa. berandai-andai gempa lah. Ya. Gempa ini kan kita sudah pengalaman dalam arti tahun 2006 imbas dari gempa Jogja. Kita yang kena itu kan wilayah Lendah, Galur, bagian Sentulu, sebagian. Kan sudah pengalaman. Kalau yang di utara meletusnya Gunung Merapi, kenyataan banyak sekali yang mungkin dari tanaman-tanaman punya petani kena imbas dari debu dan sebagainya, termasuk dampaknya juga hewan yang mungkin setelah itu kan dari abu Merapi waktu itu kan banyak nempel di pepohonan makanan ternak. Akhirnya juga imbasnya penyakit ternak yang ada. Ini kan juga kita melalui lembaga dewan ini supaya apa? Dari SKPD yang mengampu itu harus mitigasinya ada hal yang tak terduga, arahnya koordinasi sama BPBD, tapi untuk pascanya itu otomatis nanti yang bertanggung jawab artinya SKPD yang mengampu di kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok di masyarakat itu sendirilah kira-kira seperti itu. Pak, kalau untuk payung hukum apa perlu ada yang ditambah? Selama ini ada yang diperjuangkan anggota dewan untuk supaya ini penanganan kebencanaan ini semakin lebih baik atau sudah cukup Pak sebenarnya? Kalau payung hukum perbub lah katanya, itu memang kita harus linear dari pemerintah pusat, kewenangan daerah itu juga mungkin dari waktu bencana. Ini kan juga kita dibatasi. Kalau toh nanti dari sisi aturan perbubnya sudah bagus lah kira-kira seperti itu. Karena tahapannya ini kan pertama bencana, baru nanti untuk penanganan darurat sudah ada payung aturannya, pascanya juga sudah ada perbubnya. Saya rasa sudah kadang-kadang masyarakat kita itu memang tahunya kan darurat itu nyambung sama pasca itu kan kadang-kadang harus kita jelaskan karena apa? Kewenangan daerah juga terbatas karena ada pemerintah BPD provinsi dan sebagainya yang di situ memang representasi dari pemerintah pusat lah kira-kira seperti itu. Kalau toh mungkin dari seperti Kulon Progo ini saya rasa payung aturannya sudah cukup lah kira-kira seperti Artinya selama ini tidak ada pembahasan itu karena sudah dirasa cukup. Tidak ada karena apa? Kita dorong melalui pokjanya termasuk dari komisi bidangnya, otomatis kita sering ke lapangan dan sebagainya. Itu melihat dari data yang sekarang ini banyak sekali kan di wilayah tengah utara ini, wilayah Kokap, Girimulyo, Samigalo, sebagian Kalibawang lah kira-kira seperti itu. Jadi yang mungkin bisa kita antisipasi sekarang ini yang mungkin dari BPBD-nya itu memang penanganan tanah longsor bersama Tagana di masyarakat, mungkin organisasi yang lain ini sudah difasilitasi lah bersama masyarakat setempat, termasuk tanggap darurat di kelurahan ini sudah lumayan lah sudah. Artinya peralatan termasuk mungkin dari prasarana-sarananya makan dan lain sebagainya itu sudah ada aturannya dan pasti. Tapi juga pemerintah
Kalurahan itu juga aktif melaporkan lah kira-kira mempertanggungjawab anggaran yang mungkin akan dikeluarkan di BPD lah. Oke. Terima kasih Pak Ponimen. Semoga ini mitigasi bencana dan penanganannya bencana di Kabupaten Kulon Progo jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya. Mengingat ini memang Kulon Progo jadi satu kabupaten yang spesial karena punya gunung, pantai ya Pak ya. Beda dengan kota itu yang mungkin banjir mungkin ancamannya ya, dan mungkin kompleks gitu kalau Kulon Progo, mengingat memang di satu sisi pesona alamnya luar biasa ya Pak ya, tapi di satu sisi juga ancaman bencananya tinggi Pak ya. Terima kasih Pak Ponimen, nanti semoga obrolan kita tidak hanya berhenti di sini, teman-teman Dewan juga bisa mengawal kebijakan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah terkait mitigasi bencana ini. Terus Pak Ponimen dan teman-teman Tribunnews, itu tadi pembicaraan kita, obrolan kita soal penataan ruang untuk mitigasi bencana dan penanganannya bencana di Kabupaten Kulon Progo. Semoga ke depan kita berharap Kabupaten Kulon Progo dan daerah istimewa Yogyakarta semakin baik ya Pak ya. Amin. Dalam penanganan kebencanaan, dan kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan sepanjang manusia juga peduli dengan lingkungan Pak ya, begitu ya. Terima kasih dan kita jumpa lagi di edisi selanjutnya. Saya Yuda Kristan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Matur suwun. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papat.